Sejak tergelincirnya matahari di ufuk barat, bima takbir tasbih tahmid mengumandang di sebagian menara masjid dan di rumah-rumah saat ini. Di keheningan malam pun terdengar di sebagian rumah-rumah warga yang saat ini berstatus karantina. Meski tidak seperti biasanya di masjid-masjid atau di lapangan yang dulu sering kita dengar gemanya, yang ada kali ini kita dengar takbir tahmid itu di rumah kita masing-masing. Meski demikian, hal ini tidak menyurutkan semangat dan rasa iman kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar selalu bisa mengumandangkan kalimat-kalimat takbir, kalimat tahmid, dan kalimat tahlil. Bulan Ramadan kali ini benar-benar berbeda drastis dari Ramadan sebelumnya, yang mana dulu kita semangat untuk melangkahkan kaki ke masjid dengan tujuan untuk menunaikan atau menghidupkan malam-malam di bulan Ramadan berjamaah dengan masyarakat lainnya. Namun berbeda untuk Ramadan kali ini, yang dimana semua itu kita lakukan sendiri atau bersama dengan keluarga di rumah. Namun orang tuaku dan saudara-saudariku semua satu keyakinan bahwa Allah tidak akan memberikan ujian ini kepada kita, umumnya umat Islam di seluruh pelosok bumi Nusantara ini atau bahkan di seluruh penjuru dunia, melainkan Allah punya rencana baik untuk kita semua. Mungkin salah satu hikmahnya agar kita lebih merasa dekat dengan keluarga sendiri yang tentunya punya nilai semangat tersendiri untuk kita dan keluarga. Orang tua sekalian, sidang Jamaah Idul Fitri rahimakumullah, kita kembali kepada tujuan atau perintah puasa Ramadan, bahwa agar kita benar-benar bisa menjadi hamba yang bertakwa. Rasulullah memberikan peringatan kepada kita dalam satu isyarat hadisnya, ittaqillaha haitsu ma kunta, yang dimana Rasulullah menginginkan kepada kita untuk selalu meningkatkan ketakwaan dimanapun kita berada, baik dalam keadaan susah, senang, lapang dan sempit. Kita harus tetap wajib berusaha untuk menjadi pribadi yang bertakwa, walaupun dengan kata lain dalam kondisi kita saat ini, yaitu kondisi karantina atau dengan kata lain lockdown, yang dimana sudah berjalan yang kurang lebih 2 bulan. Intinya ancaji ki rupa tahu yang niniri tahu elori Allah Subhanahu wa Ta'ala nenia asak para kita mencaji ata disesena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitupun dalam melawan atau menghadapi situasi pandemi corona saat ini, semoga Allah memberikan buah dari ketakwaan dan kesabaran kita. Janji di puangnya rilalang aturan melebihi makjadai pun Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja, bahwasanya barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sebaik-baik takwa, maka satu keyakinan Allah akan memberikan jalan keluar yang terbaik dari setiap permasalahan-permasalahan kita, insyaallah. Teman-teman lebihku yang dengan seru-seru lebihku sidang Jamaah Idul Fitri rahimakumullah. Dan juga perlu diingat bahwa ujian akan berakhir dengan kemuliaan jika diiringi dengan kesabaran. Perlu si mata ripat di bola rilalang api merenikta sarek kuang menginawat dingin ris keluar kita daripada ujian ini dengan status kesabaran yang insyaallah Allah dengan kesabaran itu nakai darajata wa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kalau kita mau putar kembali resonansi kenabian dan orang-orang soleh terdahulu, mereka lebih banyak menghadapi persoalan dan ujian yang jauh lebih berat, namun semuanya juga lulus
dengan satu kata, yaitu sabarakan atau sabar. Ita negara lori Nabi Yunus alaihi salam ikarantina Nabi Yunus alaihi salam. Di mana dia dikarantina? Beliau dikarantina di lalunna babuana balewe gengkana runtukna umatna pada tobat. Kemudian kita lihat lagi Nabi Yusuf alaihi salam dikarantina di penjara gengka masukna pola di penjara dipancadi nabi oleh Allah Subhanahu wa taala nania ipancadi raja. Begitupun kita lihat lagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dikarantinai rilalanna buahira 40 asona apa buana gangkana engka Jibril alaihi salam mantarakan ayat yang terlalu surah Al-Alaq ia na ayat menjadi sulamat takta lori di mana umat selenge insyaallah dan pada umumnya sebagai rahmatan lil alamin. Teman-teman malabiku yang dengan seru-seru malabiku sidang jamaah Idul Fitri rahimakumullah. Maka dari itu mari kita banyak mengambil hikmah dari semua kejadian-kejadian yang Allah tampakkan pada saat ini di depan kita, dan semua sejarah yang telah disampaikan tadi mudah-mudahan menjadi akhirun naraja ya dari para nabi dan rasul yang telah memberikan kita teladan yang pantas untuk kita jadikan pakaian dalam kehidupan kita sehari-hari. Maktubaroh pada launi mai ibadah cengi asisam pengetak daripada tak rupa tahu ya, tentunya kepada keluarga kita dan lebih khususnya kepada tahu riba jajiata atau orang tua kita yang telah bersusah payah bahkan berkorban penuh demi kelangsungan hidup kita. Perlu menjadi sebuah catatan bahwa orang tua ingin melihat kita anaknya ini bahagia hidupnya dan kehidupan dunianya, maka pantaslah jika kita membalasnya dengan kebahagiaan pula. Bahkan dalam sebuah ungkapan menyatakan, andai semua apa yang ada pada diri kita ini kita berikan kepada mereka, ibu tidak mampu membalas jeritan ibu kita ketika melahirkan kita. Bahkan dalam ungkapan lain menyatakan, maknai seti tematoa nilai patuh 10 anaknya atau mampu memberikan kebahagiaan 10 anaknya, tapi satu anak seti anak belum tentu mampu patuh seti tematoa. Maka dari itu pada lonik main ibadah cengi akinin nawata pada lonik main ibadah cengi asisor pengetal daripada tahu na ibadah cengi ada tak lori tomatawata mamuara ditoli manca di surau lori ada cengi atau yang linona nenia akhirat insyaallah. Sidang jamaah Idul Fitri rahimakumullah. Maka sebagai kesimpulan, mari kita kembali banyak-banyak introspeksi. Tahun Idul Fitri yang lalu, Kota Bontang khususnya dilanda sebuah bencana sehingga Idul Fitri tidak sempurna seperti Idul Fitri sebelumnya, yaitu banjir. Tahun ini lagi oleh Allah Subhanahu wa taala diuji lagi kita dengan pandemi corona ini. Kalau kita sedikit berpikir orang tua sekalian, berpikir kepada cengnya pikir-pikir tak akinin nawanta, mapikir kepada ceng apa kira-kira kemauan Allah ini untuk kita. Tahun kemarin banjir, tahun ini corona, kira-kira tahun depan apa lagi? Maka untuk itu sekali lagi mari kita memperbaiki diri dan keluarga kita. Mudah-mudahan insyaallah Allah jadikan kita pribadi yang bertakwa di sisinya dan insyaallah selamat hidupnya dunia dan akhirat. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Innallaha ghafurur rahim.